Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai salah satu strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi, yaitu apa? Perundingan Linggajati. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya, Yabesika, kemudian ada Sauran, Evelyn, Florencia, dan Aurel, serta Richie, Garrett, dan Kennedy. Materi-materi yang akan kami bawakan diantaranya adalah latar belakang, isi perjanjian, tokoh-tokoh yang terlibat, dampak perjanjian baik positif maupun negatif, kemudian ada dinamika internal pasca perjanjian, bagaimana Linggarjati terpilih sebagai tempat perundingan, serta Linggarjati atau Linggajati. Tanpa berlama-lama, mari saksikan presentasi kami. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perjanjian Linggarjati. Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda ingin kembali menjajah dengan bantuan Nica, sehingga terjadi bentrokan bersenjata antara Indonesia versus Belanda. Misalnya, pertempuran Surabaya, Medan Area, dan Bandung Lautan Api. Situasi politik di dalam negeri belumlah stabil. Indonesia masih mencari bentuk pemerintahan yang kuat. Inggris atau sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, kemudian berperan sebagai penengah konflik Belanda dan Indonesia. Dunia internasional menuntut penyelesaian secara damai agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Alasan dari Indonesia menerima perundingan ini yaitu yang pertama yaitu ingin mendapat pengakuan de jure dari dunia internasional. Yang kedua yaitu menghindari korban lebih banyak akibat dari perang. Yang ketiga yaitu memperkuat posisi diplomasi Indonesia di ranca global. Kemudian saya akan membahas tentang pengakuan de jure adalah pengakuan resmi suatu negara terhadap status kedaulatan negara lain berdasarkan hukum internasional. Kesimpulan dari latar belakang yaitu perundingan Linggarjati muncul dari yang pertama yaitu Belanda ingin kembali menjajah. Yang kedua, terjadi konflik bersenjata pasca kemerdekaan. Yang ketiga yaitu tekanan internasional untuk mencari jalan damai. Yang keempat yaitu Indonesia butuh pengakuan kedaulatan dari negara lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai isi perjanjian Linggajati. Terdapat 3 isi perjanjian Linggajati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat yang dinamakan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan RIS paling lama dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1949. Dan yang terakhir, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Baik, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggajati. Yang pertama dari pihak Indonesia, Sultan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia sekaligus Ketua Delegasi Indonesia, diplomat unggul yang berperan besar dalam menjaga posisi Indonesia di mata dunia. Kemudian yang kedua adalah Angka Gani, Menteri Kemakmuran Indonesia yang mendampingi delegasi. Kemudian Muhammad Roem, Menteri Dalam Negeri yang juga anggota delegasi Indonesia. Kemudian Susanto Triptojo, Menteri Kehakiman dan anggota delegasi Indonesia. Ali Boediadro, anggota delegasi Indonesia lainnya. Kemudian dari pihak Belanda terdapat Profesor William Schumann, Ketua Delegasi Belanda dan mantan Perdana Menteri Belanda. Kemudian Haje van Mok, Letnan Gubernur Jenderal yang menjadi anggota delegasi Belanda. Kemudian ada Max van Pol, anggota delegasi Belanda yang merupakan politisi dan jurnalis. Kemudian F. de Boer, anggota delegasi Belanda yang juga mendampingi Schumann. Kemudian yang di pihak Inggris, yaitu sebagai penengah, terdapat Lord Kilburn, diplomat Inggris yang menjadi moderator dalam perundingan tersebut.
perjanjian politik lainnya, perjanjian Linggarjati ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Saya akan membahas dampak positif terlebih dahulu. 1. Pengakuan de facto atas wilayah Republik Indonesia. Belanda mengakui secara de facto bahwa Republik Indonesia memiliki kekuasaan atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Langkah awal dalam diplomasi internasional. 3. Menghindari konflik bersenjata lebih lanjut yang bersifat sementara. 4. Pengakuan awal dari pihak asing. Jadi, perjanjian ini membuka jalan bagi pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia walaupun belum sebetulnya merdeka. Nah, sekarang kita akan masuk ke dampak negatif dari perjanjian Linggarjati ini. 1. Wilayah kekuasaan Republik Indonesia sangat dibatasi. Jadi, Republik Indonesia ini hanya diakui atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura, sedangkan wilayah lainnya itu dibawa kepemimpinan Belanda. 2. Belanda tetap memiliki pengaruh besar. Meskipun mengakui Republik Indonesia, Belanda selalu berusaha untuk membentuk negara Indonesia Serikat atau MINIS yang terdiri dari negara-negara bagian lainnya di bawah kendalinya. 3. Perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Jadi, sempat terjadi perbedaan interpretasi terhadap isi perjanjian Linggarjati yang menyebabkan ketegangan terjadi dan akhirnya gagallah perjanjian ini. 4. Memberi celah bagi agresi militer Belanda. Jadi, setelah perjanjian gagal dijalankan dengan baik, Belanda kemudian melancarkan agresi militer satu yang menunjukkan bahwa Belanda tidak sepenuhnya menghormati perjanjian Linggarjati ini, teman-teman. Jadi, kesimpulan dari dampak negatif dan dampak positif perjanjian Linggarjati ini. Perjanjian Linggarjati adalah tonggak awal diplomasi Indonesia yang menghasilkan beberapa keuntungan strategis, namun memiliki kelemahan yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk melemahkan posisi Republik Indonesia. Perjanjian ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi melalui meja perundingan, meskipun hasilnya tidak selalu menguntungkan. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dinamika internal perjanjian Linggarjati. Yang pertama, perjanjian Linggarjati menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga terjadi perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bali pada tanggal 19 hingga 20 November tahun 1946 atau yang lebih dikenal dengan Tuntutan Margarana. Yang kedua, terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Makassar yang dipimpin oleh Westerling pada tanggal 7 Desember tahun 1946. Yang ketiga, dibentuknya negara Indonesia Timur tanpa melibatkan pemerintahan di Yogyakarta. Yang terakhir, bubarnya Syahrir III pada tanggal 27 Juni tahun 1947 sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richie Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya konflik antara Indonesia dan juga Belanda sebelum dan saat proses perundingan Linggarjati berlangsung. Singkatnya, konflik yang terjadi ini pun diawali dengan Belanda yang mendengarkan pengumuman akan adanya perundingan Linggarjati. Belanda menafsirkan hal tersebut dengan sangat sempit, dan puncaknya Belanda langsung menjalankan adanya agresi militer satu pada tanggal 21 Juli 1947. Aksi yang dilakukan oleh Belanda ini pun akhirnya menarik perhatian dari PBB. PBB langsung turun tangan dan membentuk KTN ataupun Komisi Tiga Negara, yang mana KTN ini pun memaksa Belanda untuk kembali berkomitmen pada perundingan Linggarjati. Akhir dari konflik ini dilangsungkan ketika Belanda pun turun tangan dengan menjalankan perundingan Linggarjati ini, dan secara terpaksa Belanda pun akhirnya memutuskan untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Nah, mengapa dilakukan sebuah perundingan di Linggarjati? Perundingan di Linggarjati berlangsung di sebuah desa Linggarjati, sebuah kawasan tenang di kaki Gunung Ciremai, wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih sebagai bukan sekedar kebetulan, melainkan dipilih dengan beberapa pertimbangan penting. Yang pertama adalah suasana yang relatif aman dan jauh dari keramaian, yang saat itu kota Jakarta sedang rawan akan permasalahan politik dan militer. Yang kedua adalah letaknya strategis, berada di antara wilayah Republik dan juga Belanda itu sendiri, sehingga dianggap cukup netral. Yang ketiga adalah di Linggarjati tersedia villa milik seseorang yang kemudian Belanda menunjuk itu menjadi sebuah tempat yang dianggap
layak digunakan dan sebagai tempat pertemuan resmi itu sendiri. Selain alasan praktis, pemilihan Lingga Jati juga memiliki makna simbolik itu sendiri, seperti suasana perdesaan di kaki gunung yang memberi kesan damai. Jadi ketika seseorang berunding, ia dapat lebih fokus karena kedamaian dan suasana yang sejuk itu. Nah, sekaligus menegaskan bahwasannya perundingan berlangsung di wilayah republik, bukan di bawah dominasi kolonial. Penggunaan nama Linggajati atau Linggarjati. Terdapat perbedaan tergantung konteks atau situs-situsnya resmi pemerintah dan penamaan lokasi geografis di Kuningan. Jawa Barat menggunakan istilah Linggarjati atau seperti dalam buku Sejarah Nasional Indonesia. Dan The Linggajati Agreement digunakan istilah Linggajati dan Linggarjati saat menunjukkan pada lokasi geografisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perundingan Lingga Jati. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kata-kata yang salah, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.